Martis, long time no see sebenarnya untuk Martis itu sendiri. Oke. Karena dengan Angela sebenarnya Martis masih bisa works untuk snowballing dari early game. Tapi kita bakal lihat juga nih, satu hero yang diambil sama Alter Ego mid lane-nya dulu kah? Let's say dari Valentina yang memang masih terbuka lebar, dapat gak? Nggak dapat ya? Dapat dong. Oh dapat. Hahaha. Gua barusan nangkap nyamuk guys. Nyamuk guys. Emang di kebun belakang soalnya belum di fogging kayaknya. Ini dari berhabis berenang dari danau dia guys. Oke, tapi Valentina akan langsung diamankan juga oleh EVOS Holy, tidak akan dilepas. Apakah memang ada combo Faramis Angela? Bisa jadi. Vexana. Faramis di ban kan? Oh iya, Faramis di ban. Oh iya betul. Second ban-nya EVOS. Oh, kalau gitu mereka mau bawa mid apa? Lilia kah? Karena ada Fredrin sih. Grok open loh. Bisa aja nih Grok kalau memang mau. Grok Angela di mid lane. Oh iya bisa. Untuk junglernya Alice. Atau Minotaur. Minotaur juga masih open ya. Tapi kalau lu lebih suka Alice jungler, terus dia Alice. pakai Grok kayak BTR Ken. Iya sih. Ini kombonya works banget pakai Alice soalnya. Iya bener juga. Bayangin 4 tebel ditambah lagi Roger kan kalau udah ditambah Angela ini. Udah gitu kan magic damage-nya jadi cukup, tapi Edit. ternyata yang menjadi pilihan tuh kan. Sudah kubilang Momo-chan. Udah kubilang ini kombonya works soalnya. Bener juga ya. Tapi 3 magic damage ya jadinya. Ini harus hati-hati dari Wah, teman-teman bikin Alter Ego. Radiant, bikin Athena sih. Alter Ego juga. Jadi harus hybrid juga karena ada physical damage juga kan sebenarnya dari hitungannya untuk dari edit sendiri ya. Meskipun lebih memaksimalkan efek sisi dengan Earth Shatter dan juga yang kita tahu dengan adanya pergerakan Angela dengan Heart Guard, menurut aku ini yang bakal kuat banget lini depannya untuk EVOS Holy sih. Ini Pakito kalaupun mau XP nggak works. Lapu-lapu mungkin bisa, tapi mereka terlalu nabrak semua sih. Tapi yes, Xbox yang bisa menjadi pilihan yang cukup bijak karena mereka mainnya ngumpul sih ini, Bo. Iya. Sebenarnya tadi kalau lu kepikiran, Carmilla juga sebenarnya works. Jadi Arlotnya dipindahin ke XP lane. Cuma memang mereka lebih milih untuk Xbox karena kekurangan damage ya. Iya. Kalau Carmilla kan udah di mana Arlot ditambah Carmilla, jadi kayak damage-nya kurang aja, cuma ngandelin Nathan berarti sama Vexana mereka. Iya, setuju. Dan cukup menarik tentunya Alice jungler yang kita tahu juga ini sempat dibawakan oleh Bigetron ya. Yes, sama Betarken. Ketika di MPL kemarin. Jadi ya cukup menarik. Alice Angela-nya juga kuat banget sih kombonya. Ini Angela bisa masuk ke siapapun yang butuh. Tapi ya, apakah dari EVOS Holy yang sempat mengembalikan poin di game yang kedua bisa menutup dengan skor 2-1, atau dari teman-teman Alter Ego yang sudah unggul terlebih dahulu match point akan mengamankan game yang ketiga? Yes, langsung ya spam di kolom komentar dengan hashtag AlterChamps dan juga hashtag EVOSRoar karena kita masuk ke game yang ketiga di match kita yang pertama. Yang kalah bakal ke lower bracket pertandingan antara EVOS Holy melawan Alter Ego. Let's go, kita menuju ke dalam Land of Dawn untuk melihat Nino dengan Nathannya yang akan berhadapan tentunya dengan Brans di sini yang membawa Roger. Jadi ini cukup menarik untuk menyaksikan. Tapi kalau ngelihat Alice Jungler emang seefektif itu ya kok ya? Bisa. Karena dengan combo Angela ditambah lagi ada Roger ya kan dengan Yuzong, Alice tuh lumayan cukup sustain dan hitungannya bisa nge-buying time buat teman-temannya, terutama Fredrin ya. Fredrin berhadapan sama Alice ketika memang oke, ini kayaknya perhitungan darahnya udah pas nih untuk pakai Pressure Red. Alice ada Blood Oath yang bakal ngisap darahnya Fredrin. Benar jadi sih. bakal miscalculation dari Fredrinnya gitu. Betul. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk aktifin paket Hero Pro juga, harganya mulai dari 8.000 aja, jadi kalian bisa push tank tanpa henti. Sementara Onward udah mulai dibuka dan ini bahkan bahaya. damage dari Dreams terlalu sakit kok. Dan Rasi terpaksa menggunakan flickernya untuk mundur. Karena memang keuntungan Edit adalah crowd control yang lumayan cukup lama ya. Iya. Dari total Onward dan juga Earth Shatter itu udah bisa 3 detik, betul. Ditambah lagi kalau dia Primal Red ditambah skill stun-nya itu total 4 detik Mo. Plus itu banyak time lagi karena sebenarnya kan ketika Primal Red ada shield tambahan tuh. Betul. Jadi makin lama lagi untuk men-take down Edit di sini. Sementara Fluffy gak mau terkena pick off lagi, gak mau terkena first blood seperti di game yang pertama. So akan lebih respect dengan Apai, apalagi yang punya early pressure dengan fire missile-nya. Masih. Tapi pertempuran antara Yuzong sama Xbox bisa dibilang match-up-nya lumayan cukup seimbang lah ya.
Walaupun flowing blood Yap. ini yang bikin dia enak banget dari segi positioning Mo. Iya, dia bisa muncul kapan aja. Bisa jadi eksekutor, bisa juga jadi initiator. Betul. Jadi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Sementara Betul. Fluffy, Kayak si dia dong tuh ya. Ah iya emang. Ya Gak kan, jelas, ketika kadang udah pergi, kadang mulai datang. ini kan udah mulai sayang, dia ngilang gitu. Hari-hari. Emang gitu pemain ya. Alice Jungler. Bukan gitu ya guys ya, gak gitu. Tapi ya ini 4 member dari EVOS dan Hardguard. Ditambah lagi dengan adanya Black Dragon Form, tapi Tas berhasil untuk mengamankan Lordnya, Turtle-nya. Menuju ke arah depan sana, Last Insanity defensif. Hanya untuk membakar Petrify dari seorang Fluffy. Tapi sepertinya masih bisa mundur ke arah belakang K. Karena dengan darah yang sangat low, di mana Fluffy yang malah langsung tumbang walaupun menukarkan nyawa dengan Krite. Tapi Annabelle menjadi korban berikutnya. Dreams pun mau tidak mau menggunakan flicker untuk mundur ke belakang. Iya. Dan Alter Ego berhasil untuk mempick off satu pemain yang begitu mahal yaitu Annabelle. Tapi kalau ngelihat Alice Jungler sekarang kan memang masih butuh item juga ya kok ya. Betul. Jadi apakah ini memang kerugian untuk Annabelle, tapi di area atas Wis, Brands, Purify. Final Slash-nya memang ada Purify dari Brands, masih mencoba untuk bertahan dan hampir aja Rasi itu kalau nggak ada Purify mungkin Brands masih bisa terpick off. Betul. Tapi Entropy dibuka begitu saja, Brands mencoba untuk melakukan clear cepat karena dia tahu dia nggak mau kasih plating yang terlalu banyak ke arah Nino. Walaupun setengah duret Lumayan itu ya. lumayan banget momennya. Iya sih. Berhasil diamankan sama Nino. Dan early game kali ini lumayan cukup seimbang untuk kedua tim kalau menurut Kolis Momochan. Dengan perbedaan goldnya tidak begitu jauh. Tapi Alter Ego mencoba untuk bermain dengan galak karena Eternal's Guard bahkan Final Slash connect tadi. Di mana Dreams dan juga Cloud yang menjadi korban keganasan teman-teman Alter Ego. Yap. Dan Cloud tumbang karena dia butuh sebenarnya Hardguard-nya ya. Untuk team fight yang dibuka oleh teman-teman dari Fosoli. Sementara Nino ini dapetin platingan yang enak banget sih di area atas 2 kali dan bahkan Brands kali ini dirasuki dengan satu buah Hardguard membuat dia untuk stay alive. Tapi Brands terkena efek Terrified meskipun tidak tumbang, tapi dia harus tahu damage dari 4 pemain Alter Ego ini udah lumayan perih sih dan tidak akan ada Hardguard. Informasi didapatkan dari sisi Alter Ego. Ya, dan salah satu kekurangan Alice adalah mungkin Alice butuh sekitar 2-3 item. Itu yang aku bahas tadi kok. Kayak Clock of Destiny mungkin nantinya kalau memang mau utility lebih ke arah Ice Queen One atau bahkan Glowing One atau malah Lightning Truncheon. Itu biasanya dibuat sama Alice atau juga dia bisa menuju ke arah Bloodwings ya karena sekarang Bloodwings memberikan shield tambahan. Tapi sebelum itu terjadi ya otomatis Alice tidak sekuat itu untuk ada di lini depan. Di area bottom lane. Kali ini Annabelle langsung dibakar, ada Black Dragon Form, Annabelle-nya hilang Momochan. Ini bakal berbahaya, menjadi kesempatan emas buat teman-teman Alter Ego mendapatkan turtle yang kedua. Wah, tapi Fluffy setidaknya dia cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh Krite juga ya. Karena Krite ini lumayan sakit loh. Dengan adanya Deadly Garbs juga dari Krite dan bahkan Eternal Dot untuk efek knock up-nya. So Alter Ego secara draft ini masih unggul juga dari early-nya kok. Dan Dreams bakal coba ditahan begitu saja. Final Slash memang kena karena 2 pemain dan bahkan Cloud tumbang. Dreams padahal tadi udah sempat ngeluarin Earthshatter tapi masalahnya nggak connect kok. Betul, dan jujur ya Mo ya, Arlot Rasi boleh di respect sih harus. Karena dari game pertama Arlot Rasi benar-benar playmaker. Iya. Di game ketiga dapat Arlot lagi, playmaker lagi. Benar-benar ditusuk habis-habisan dari segi teman-teman EVOS Holy-nya. Ini tadi kita lihat dari replaynya di tengah langsung dihabisin, lihat tuh. Dia masuk ke depan, ya kan dengan vengeance-nya dia dapetin double kill. Itu edit makanya sebenarnya minusnya itu ya. Edit kalau udah Earthshatter tuh butuh waktu animasinya sih sebenarnya. Dan itu yang mungkin masih bisa dihalau juga. Di cancel bahkan sama Rasi dengan satu buah Final Slash. Tapi itu jadi alasan juga kok kenapa Arlotnya ditaruh di tangan Rasi. Iya, Kalau betul. kau kan tadi sempat nebak Pai. siapa tuh? Iya, Pai Bisa kan. aja ke Pai kan gitu. Tapi ternyata enggak karena sekuat itu tentunya Rasi dengan Arlotnya. Dan ini Betul. cukup menarik ya. Karena Alter Ego mereka tahu Alice butuh item, so mereka harus terus Annabelle 2 kali tumbang. Tapi lihat ya, ini udah Starlium Sight yang abis ini pastinya biasanya Holy Crystal, sedangkan Alice baru jadi Clock of Destiny. Sama satu Steel Lake Plates. Jadi dari segi defensif biar Alice-nya agak sedikit lebih ini. Lebih tahan ya, dia lebih nungguin supaya nggak terlalu jauh minion tengahnya. Iya, karena mau di-clear juga ya sama Annabelle. Masih butuh beberapa item karena sejauh ini Annabelle lagi tertinggal dari levelnya kok. 1 level berbanding dengan 10 level yang dimiliki sama Tas. Tapi Alter Ego diam-diam di menit ke-6 udah mengantongi turret yang ketiga bahkan. Dan yang dapetin turret itu Nino semua loh. Untuk di atas dan juga di bawah. Betul. Ini langsung diamankan begitu saja. Dan ini Nino benar-benar bisa dibilang fight ya. Tapi Fluffy pun langsung hilang Momochan, lihat.
Gila itu nggak bisa gerak. Iya, naganya kayak berasa cacing tanah Momochan. Ah benar juga. Naganya sepertinya tidak bisa bergerak banyak. Terbang saja sulit ya. Dan lagi-lagi kombonya jelas banget kelihatan. Annabelle dengan, Krait dengan Vexananya ini bisa masuk dengan siapa aja. Dia bisa masuk dengan Final Slash-nya Rasi. Dia bisa masuk dengan Energy Eruption-nya Tas. So kombonya dari Alter Ego ini benar-benar enak banget. EVOS Holy agak sedikit kesulitan. Mungkin split push adalah jalan untuk teman-teman dari EVOS Holy. Dengan lagi-lagi bisa memberikan space ke arah Annabelle. Karena dengan satu buah Clock of Destiny aja masih belum cukup damage-nya dari Annabelle. Aha. Maka dari itu dia harus benar-benar kumpulin pundi-pundi itemnya ya. Oh, tahu? Dan gila Energy Eruption ya kan tadi langsung connect lagi. Karena pressure-nya ini memang harus hilang, jawabannya tuh di middle to late game sih. Iya. Atau ketika memang berhasil di setengah darahin semua sama Annabelle dan Fluffy, Brands tinggal eksekutor. Oke, tapi Conceal Play mulai dibuka begitu saja. Mulai diketahui oleh Fluffy tapi damage-nya terlalu perih karena Nino mulai join team fight. Satu berdaya tenaga memang dibuka begitu saja tapi lihat Nino-nya mencoba untuk bertahan tapi difokuskan oleh Cloudcon. Memang tumbang Nino tapi Dreams bersama Brands pun tumbang dari sisi EVOS Holy. Sementara masih mau lebih dan Cloudcon bakal dikejar. Wipe out untuk teman-teman Alter Ego dan EVOS Holy. Mereka tim fightnya benar-benar kepisah kok. Yes, terpisah yang satu di depan, satu di belakang. Bahkan sekarang inner top turret dengan bebas didapatkan sama teman-teman dari Alter Ego. Sampai kita lihat nih replaynya ya. Aku pengen lihat replay yang sebelumnya sih karena aku sempat ini lihat. kepotongnya jauh jadinya. Iya, aku sempat lihat Cloudcon tuh langsung pakai hard guard. Betul. Cuma kayak ke cancel atau gimana aku nggak tahu sih. Buset. Benar-benar Fluffy-nya juga dicucuk lagi ya. Ini patil naganya benar-benar dihajar habis-habisan, bahkan Annabelle yang bakal dikejar menjadi korban berikutnya kah? Karena benar-benar kena knock up, dihajar habis-habisan. Hardguard mencoba untuk masuk ke Annabelle tapi sayang sekali sang ratu vampir harus di take down. Kayaknya aku tahu kenapa tadi posisi dari Cloudcon tuh jauh pas tim fight di atas. Soalnya kayak pas dia hard guard, Brands-nya udah tumbang kayaknya. Iya, jadi mau gak mau ketinggalan iya, kayak, turun dia. Itu nasibnya Angelo tuh gitu guys, kalau misalnya memang damage dealer tumbang duluan ya. Dan sekarang, EVOS Holy, mereka yang tertinggal network sebanyak 8.000 di menit yang ke-9 kali ini, mereka udah mulai melihat main-main dari Alter Ego mulai berkumpul di halaman base dari EVOS Holy. Tapi tentunya tidak mudah juga untuk Alter Ego bisa masuk ke area base-nya, mereka butuh Lord sih menurut aku. Dan mereka gak ada sweeper ya, hero yang bisa nge-clear minion dengan cukup cepat. Sehingga sebenarnya ini bakal jadi keuntungan buat Alter Ego. Ketika nanti dapetin Lord yang pertama, which is ini bakal berat banget kalau mau dikontes sama teman-teman dari EVOS Holy. Ini bakal bisa minimal ambil ke arah satu base start, bahkan 2 base start kalau menurut Kolius. Iya, dan sekarang aku mulai lebih merasa kayak Rasi ini lebih efektif kalau ngebawa hero CC sih. Ya. Chip ini menurut aku agak susah karena lagi-lagi kan. Minim sisi kan, paling overdrive. Overdrive doang paling. Skill satunya kan yang crash ngasih, course. Iya crash course-nya ngasih stun dikit. Udah, tapi itu doang. Kalau bawa Arnold nih enak banget karena dia vengeance-nya bisa di-spam. Ya kan jadi dia bisa kayak Lancelot tuh, sen. Oh. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu memang namanya sama kayak battle spell ya teman-teman, iya. Vengeance, tapi itu tuh skill 2 Arlot. Iya, teman-teman skill ya. 2 Arlot yang kayak ya, apa, tusuk-tusuk gitu loh guys. Nah sebenarnya Arlot nih enak banget untuk sisi sendiri. Tapi dengan Lord yang sudah dikantongi oleh Alter Ego, mereka bakal melakukan clear cepat base di area mid kali ini base turretnya. Bener. Setengah darah udah base turretnya. Udah turretnya. setengah darah ya. Ya karena gak ada yang bisa clear wave cepet sih. Sedangkan Alter Ego dia punya high ground 3 Bo. Xbox, Nathan sama si siapa? Vexana betul. Serem sih, tapi kita bakal lihat ya ini pelan-pelan teman-teman Alter Ego mau coba untuk maksain dulu ambil top base turret. Dimana Entropy sudah di pop up oleh seorang Nino. Dan base top turret pun sudah mulai dipukulin sama Lordnya dan berhasil untuk diruntuhkan menjadi butiran debu. Butiran debu. Nah, meskipun kita ngelihat juga turret base di atas yang sudah pecah ya, tapi at least lini mid dan juga lini bawahnya ini cukup rapi. Oke, Black Dragon Form mulai dibuka, tapi lihat poke damage-nya terlalu sakit dari Alter Ego. Dan bahkan Fluffy pun respect dengan damage yang dimiliki. Oh, satu buah Super Station memang sempat dibuka oleh Nino, tapi hanya memberikan efek geleng saja ke arah Fluffy kok. Kapal oleng kapten. Kapal oleng kapten. Ini dia base bottom turret ya, sudah mulai dihancurkan perlahan-lahan. Botak sudah defensif terakhir dari teman-teman EVOS Holy, hanyalah base-nya saja. Dan Alter Ego dia bakal dapetin keunggulan 3 super minion ya dari 3 lane yang berbeda. Ini bakal ngebuat EVOS Holy harus benar-benar bertahan banget. Bahkan Tas udah mulai melakukan recall-recallnya ini, taunting demi tauntingan di depan teman-teman EVOS Holy. Ya, dan Alter Ego mereka tinggal bermain disiplin aja. Karena mereka tahu
Roger dari Brands ini meskipun belum dapetin point kill ya, tapi masuk ke menit yang ke-12 nih harusnya dari segi item udah mulai kelihatan dari Brands. Meskipun perbedaan levelnya 2 level dibandingkan dengan Nino, tapi lihat posisinya dari Nino ini begitu bagus sehingga sulit digapai oleh pemain-pemain dari EVOS Holy. Dan apakah Konsil? Oh itu dia, Konsil play mulai dibuka, Pai mulai membakar lini depan dari pemain-pemain EVOS Holy. Garda depan yang bakal coba diusir, tapi Annabelle masuk dengan satu buah bloodout. Memang ada satu buah winter transit, tapi Eternal Guard yang begitu on point. Pas benar-benar menghalangi ke arah Annabelle. Harga memang sudah dilepaskan, tapi lihat posisi dari Kalkan akan mundur dan Fluffy bersama The Brands bakal coba diincar begitu saja. Menyisakan 3 pemain dan tumbang harusnya base